di game yang pertama, Aura melawan Bigetron. Tim yang sama-sama keras dan tidak ada yang mau pulang hari ini. Tapi tanpa berlama-lama kita semangatkan, kita pecahkan MPL Arena. Mana tepuk tangannya? Ini dia untuk game pertama Best of 5 Series. Di babak lower bracket, siapa yang akan mengamankan poin pertamanya? Aura Fire dan oke, ini Daerah di posisi XP ya berarti ya? Ya, XP, Sorizo. Untuk Sorizo. Oke, berarti kalau seperti ini gameplay yang akan terjadi adalah akan ada team fight, dan team fight. Pick off yang dilakukan terhadap seorang Sorizo ini mungkin akan berbuah baik. Tapi agak terlalu banyak membuang source ketika udah tahu untuk menang head to head dari segi laning phase dan juga catch up seperti ini. Iya. Jadi mending mainin rotasi aja, mainin ganking aja, atau mau maksa team fight ke arah gold lanernya. Karena udah pasti di arah offlanernya ini dari segi hero ya, aku ngomongnya pokoknya. Catch up di atas kertas dimenangkan oleh Dairot. Iya, harusnya Bigetron bisa memaksimalkan lah early-nya. Mereka punya Grok juga, rotasi bersama dengan Moreno di sini. Sementara dari laning phase, Sorizo harusnya masih bisa ditinggal sendiri. Kecuali Aura Fire mereka mau untuk mainin rotasi ke area bawah seperti ini. Oke, jadi Sorizo bakal coba untuk nge-defense saja dulu. Ada bonekanya tuh, halo. Bix. Hati-hati ya kamu. Mau aku tuntun gak? Tuh. Gedean tuh boneka daripada lo ya. Nanti yang ada lu ketuntun sama tuh boneka. Oke, balik lagi ke lane of gun. Agak sedikit pressure yang dilakukan oleh seorang Paramis atau dari seorang Vesager ke arah top lane. Mungkin melihat pergerakan dari seorang Kabuki yang agak sedikit tersendat. Tapi Hai masuk terlalu dalam. Masih bisa dijemput oleh Guiding Point. Tapi sepertinya kali ini masih bisa Tortoise South ke arah belakang. Dan Vesager belum punya Spirit Altar. Masih mau lebih first blood bahkan outplay dari seorang Kabuki. Solo kill di arah top lane atas seorang Marky. Bigetron membalikan kali ini. Posisi mereka harus mundur yang tadinya dia agak cukup agresif. Dia tarik semua. Pertama mereka kehilangan gold lane mereka. Mereka benar-benar ini harus coba reset kembali. Waktu ini bukan hero early atau mid game loh. Butuh waktu untuk seorang Cloudy ini. Oke. Dan menurut aku sih memang pressure yang diberikan oleh Aura Fire nih kelihatan banget dari area Godivanya. Sementara dengan first blood yang tiba-tiba didapatkan oleh seorang Kabuki ini membuat Bigetron Alpha mereka harus bisa terlebih dahulu dan bahkan Max masih bisa untuk mendapatkan turtle-nya by Samsung Galaxy kali ini. Dan sementara Aura Fire mereka mau coba untuk pasang team fight-nya, memberikan pressure lebih dan lagi. Sementara Fluffy bakal men-zoning out dua pemain. Ki terlihat low banget tapi Ki dua kali berturut-turut masih bisa bertahan. Max lagi, the Max Nia Turtle. Ini benar-benar retribution dari seorang Max ini cukup benar-benar harus membuat tim Aura Fire berpikir 2-3 kali untuk melakukan kontes. Ada baiknya makan dulu hero-nya pengawal. Tumbangin junglernya atau nggak minimal high ground-nya dia nggak punya lagi real world manipulation. Oke, baru kita coba objektif. Imho. Oke, itu tadi untuk arah dari objektif turtle ya. Tapi untuk di gold lane-nya, pressure yang diberikan oleh Kabuki ini dalam banget ke arah dari Marky. Ya. Dan Marky tadi kalau kita tahu banget, ketika ada solo kill yang terjadi, berarti ada gap. Level dan juga XP yang besar banget, satu lah minim. Platingan tengah. Ya, dan itulah yang terjadi untuk di atas di daerah dari goldnya. Jadi di sini, memang dari goldnya unggul 500-an. Tapi banyak yang masuk ke arah dari Kabuki. Yes, dan beberapa belakangan dengan match dari Bigetron Alpha yang terlihat. Oh my god, 4-2. Omoawa dan juga Eterna memilih ke arah Aura Fire. Sisanya para caster menuju ke arah Bigetron Alpha. So, mari kita menyaksikan. Dari prediksi para caster dan buat kalian semua di arah bottom lane. Kita menyaksikan lagi bakal coba ditumbangkan James yang maksimal. Max ditumbangkan turret. Max, Kalau jalan? what happened? Dia nggak menyangka ternyata minionnya masih on the way. Bukan masalah minion on the way, dia 2 kali kena blocking turret. Iya. Itu sebenarnya yang problem. Pas dia udah nyebrang harusnya dibalik lagi ya? Iya, dia kena 1 damage, kenapa dia nggak keluar? Kenapa dia masih mau coba nyebrangin damage turret? Dan ingat, damage turret itu akumulasi. Iya, Makin betul. besar ya. Instan dan bukan konstan. Darah top player, Watson dikeluarkan, bersama kebatilan, ada blasting duet. Sedikit terlambat, tampaknya Vesager akan menjadi korban kedua. Marke, berkali-kali keluarkan, masih ditutup, tapi Tortoise South membuat Marke terperangkap. Casablanca, battle, mirror image, save the day for Marke. Tidak berhasil ditumbangkan dari seorang Marky di area atas, masih bisa survive. Sementara combo yang sangat amat baik wall charge dengan blazing duet dari Bigetron Alpha menumbangkan satu pemain di area atas. Dan Bigetron Alpha pun mereka berhasil untuk mendapatkan turtle objektif yang kedua kali ini. Ingat, dia butuh 1 lagi untuk perfect turtle Opung Wawa.
Udah dapetin 2 sekarang dengan objektif seperti ini. Dan dari emblemnya juga Magic Worship dimainkan oleh Facehugger, efek burn yang dicari. Sedangkan dari Yves-nya Impure Rage. Impure Rage. Bener. Jadi bakal ada tambahan beberapa persen damage secara Damage dari total HP lawan. Iya, pedih sih damage-nya ya harusnya. Tapi kali ini dari seorang Ki sudah mulai ditabrak. Dan wall charge terpaksa harus digunakan untuk kabur setidaknya dari kejaran 3 pemain Aura Fire. Alright, dan bahkan kita bakal menyaksikan para pemain dari tim Bigetron Alpha dari segi itemnya Opung lawan. Oke, Clock of Destiny untuk Facehugger sebentar lagi. Dan Ice Queen One, ini dia. Item yang paling penting untuk Moreno sudah selesai. Kita tahu bagaimana annoyingnya untuk Yves memegang Ice Queen One. Dan penetration physical untuk si Pakito. Dan pastinya juga War X bisa jadi item pertama bagi Sorizo. Malfik nih kayaknya kalau untuk seorang si Paku itu setelah Hunter Strike dia ke arah Malfik. Dan ini dia, kalau menurut gue sebenarnya Yves ini ada 2 tipikal player. Kalau dalam under, kalau menurut aku lebih gunakan ke arah Anderson Talisman. Tapi lihat di arah bottom lane, Sorizo akan ditumbangkan karena tidak ada lagi yang bisa dibantu. Dan bahkan Water mencoba setidaknya membuat distraction. Sebuah Scroll Altar, kayaknya terperangkap di dalam portal 1x24 jamnya sendiri. Kabut kill didapatkan. Tidak ada lagi Scroll Altar. Top lane mereka tergerus. Dan para pemain dari tim Bigetron Alpha mencoba setidaknya menukarkan dengan 1 poin golden. Tapi nampaknya sedikit gagal. Max Trauma dengan adanya sedikit turret yang menumbangkan dia di arah bottom lane dan memilih untuk mundur nampaknya. Betul, tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Tapi kali ini Marky blessing duet di area midnya mencoba untuk meng-clear minion secepat mungkin. Sehingga tidak akan ada pressure berlanjutan dari Aura Fire di area midnya. Sementara Max bakal bermain lebih hati-hati di area bawah. Melihat pergerakan dari Fluffy dan juga Hai tadi. Sehingga dia tidak bisa untuk menumbangkan turret objektif bawah terlebih dahulu. Harus sedikit tarik ulur dengan seorang Fluffy. Oke, dengan problem seperti ini tandanya Max gak bisa bantu menuju ke arah objektif turtle. Dan tidak ada perfect turtle untuk Bigetron Alpha. For sure menurut aku, kecuali dicuri ya. Dan kalau kali ini betul sekali. Oh no, sih. Tangan dari Aura Fire. Kayaknya terperangkap. Max is coming. Apakah bakal coba dibantu kali ini? Tapi aduh, Retribution ketika seorang Hai tidak memiliki Retribution itu pasti diunggulkan dalam satu sisi Opung Wawa dan juga Momochan. Iya, sementara Sorizo bakal bermain lebih objektif terlebih dahulu ke area bawahnya. Ngambil turret objektif supaya Fluffy ini bakal ke distract untuk menjaga lini bawahnya. Sehingga nggak ada yang bisa ngebantu tim fight dari Aura Fire sendiri. Tertinggal 1 level Kabuki yang mungkin tidak ternotis dari tadi karena permainannya cukup senyap di arah gold lane-nya. Dia memenangkan 1 level dan sudah melakukan rotasi. Ini dia. Ini salah satu the new Axe effect. The better you smell, the better you play. Menghilang, mencoba untuk melakukan sedikit distraction. Ditabrak oleh seorang KYY. Sorizo, lihat. Langsung ke altar ditutup. Marquez coming up. Tapi dibalikan kembali posisinya. Masih mendapatkan 1. Belum ada blessing duet. KYY hampir ditumbangkan. Tepakan. Direct Sorizo harus menjadi korban bersama dengan KYY harusnya. Tapi masih punya flicker untuk Wonder Kid. Coba ditabrak lagi dan lagi. Tumbang. Dan sangat amat disayangkan karena Bigetron Alpha. Mereka tidak berhasil untuk mendapatkan trade atas kematian dari seorang Sorizo. Satu hal yang cukup berbeda dengan Bigetron Alpha di hari-hari sebelumnya. Bigetron Alpha terlihat ragu. Anda tanya besar kali ini permainan Bigetron Alpha yang cukup ragu-ragu untuk melakukan pick off atau tidak, dive in atau tidak, fight atau tidak, Opung. Ya mungkin bisa dikarenakan juga ada solo kill yang terjadi di gold lane. Yang kedua juga tadi Max yang harus tumbang, terkena turret. Jadi sekarang mereka memang lagi under, jadi mereka harus bermain lebih berhati-hati. Dan kehati-hatian ini nih yang membuat mereka terlihat ragu. Iya, terkadang terlalu hati-hati juga nggak bagus ya kalau. Dan tiap kali tim fight tidak ada match ini kayak kemungkinan besar Bigetron Alpha mereka tuh agak sedikit sulit untuk memanfaatkan di mana momentum blazing duet Marky ini harusnya dilepaskan, tapi ternyata tidak. Tadi aku udah nungguin loh sebenarnya. Tapi kali ini di area atas Sorizo bakal coba dikejar Fluffy, dan apakah Falling Starman ngecek terlebih dahulu dari area rumputan tapi tidak ada siapapun. Tapi Max terlalu jauh ditabrak dengan 1 buah. Oh my god, itu pergerakan yang bagus dari Godiva menurut aku. Karena kalau Godiva nggak muncul, ini nggak akan tumbang sebenarnya Max-nya. Oke, kita lihat dari sisi kamera, CCTV di bench. Dari Bigetron Alpha sudah ada Call 8. Ya kan, menyaksikan anak-anaknya untuk bertanding. Tapi lot objektif yang pertama sudah akan coba didapatkan oleh tim dari Aura Fire dalam kondisi yang cukup menang. Tapi apakah barrier junior dari seorang KYY yang mampu menutup permainan dari tim Aura Fire? Udah mulai masuk Watcher bersama dengan 1 memblending duet. Dan kali ini Kabuki di take down. Dan bersama bermain dari Bigetron Alpha. Triple kill. Hai, Fluffy berhasil menutup permainan dengan retribution yang sangat baik.
setidaknya dengan ada 3 korban jiwa yang terjadi di Aura Fire, mereka masih memiliki objektif gaming. Tapi ini suatu masalah ketika mereka melepaskan mid turret mereka. Dan langsung menuju ke arah Purple Buff yang dimiliki dari tim Aura Fire. Udah mulai digrogotin dan Bigetron suka banget ngegrogotin. Bener, buat kalian coba langsung grogotin aja nih. Diskon 90% dari Grab ya. Jadi kalian yang lagi nobar MPL, biar sekalian sambil kenyang gitu kan. Jangan lupa untuk scan QR code di bawah sini biar bisa dapetin diskon 90% dari Grab. Dan kalau bisa kita lihat, Marky udah bisa mendapatkan triple kill tadi. Tandanya dengan under condition dia miliki, dia udah mulai menyamaratakan dengan pergerakan dari suara KYY. Tapi dia ada soft lane, seorang diri bakal coba ditumbangin. Hilang begitu saja. High ground defensif pun masih dimiliki dari seorang si Bigetron Alpha dengan ada Moreno. Reward manipulation, flicker digunakan. Damage dan Barir 1 kali 24 jam yang sangat baik. Lihat, Pak Hengki, sang satpam dari Bigetron Alpha menutup portal dan tidak ada yang boleh keluar dan masuk. Oh my god. Ki El Momento. Nice banget itu, barrier yang bagus banget sih menurut aku. Tapi kali ini di area atasnya pressure terus diberikan oleh seorang Sorizo. Dan semua pemain-pemain dari Aura Fire ditutup aksesnya. Gak dikasih kesempatan untuk melakukan defense. Dan turret di area atas pun tumbang. 4 turret sudah dikantongi oleh Bigetron Alpha. Dan bahkan Lordnya juga sudah dihabiskan. Damage deal by Axo pun Wawan. Yes, Fluffy ada di atas sana. Tapi harus berhati-hati karena ini damage dealt by Axe-nya. Masih dikejar dengan Sorizo. Masih ada Sorizo. Sorizo pas ketemu Fluffy-nya masih bocor sih. Betul. Belum dikombinasikan tadi dengan si Pakito. Ya. Tadi Fluffy pas sudah ngangkat ketek, mau masuk ke turret yang kedua. Itu aku teriak, jangan kenapa. Itu masuk, itu langsung jadi almarhum. Meninggoy. langsung disolawatin. Gak mungkin ada, kenapa? Max tangannya merah, ada D-Rod, ada Barir. Ya kan, walaupun gak junior, tapi kita kali ini kita bakal menuju ke arah mid lane-nya Momo-chan. Iya, gak apa-apa. Aduh, dari segi network ini masih 11-12 ya di 12 menit kita pertama. Dan player gold by UBS Gold kita, Kabuki masih menjadi yang terkaya. Tapi kali ini Fluffy tertangkap. Dan bahkan ada satu buah altar yang dibuka oleh seorang facehugger. Dan Max kali ini bersama dengan Sorizo. Tentunya dia nggak mau terlalu overextend di team fight seperti yang tadi kita udah bahas ya. Bikin apa mereka nggak boleh terlalu overextend itu untuk team fight. Altar yang penting banget tadi. Kalau nggak ada altar, itu tumbang. Fluffy udah tumbang. Pasti. Tapi satu hal pun, ketika tadi ada penyelamatnya di arah top lane yang sangat bagus, mereka melepaskan pandangan terhadap para Marky. Sedangkan Cloud, kalau udah mulai kehilangan gak dipegang, dia bisa dapetin 2 laning phase. Dan bahkan ada sedikit pause. Oke, satu ball wild charge tadi. Ke arah Godiva. Iya, itu udah kena 2. Di bawah nih ya, ada Marky juga di sana. Dan kalau misalnya dari data map terakhir yang saya lihat, itu kemungkinan besar akan satu buah point kill Bigetron. Ya, Marky-nya standby tadi. Pagi Lordnya tadi udah dipok juga. Iya. Lordnya udah sempat dipok, udah kena wild charge tiba-tiba. Nah ini nih, Udah Save terhentikan. Pak Pulung, stop report. Iya, Tolong. aduh teman-teman. Tolong ya teman-teman, ini saya mewakili sahabat saya Pak Pulung. Karena kami kan bekerja menggunakan sosial media kami nih. Betul, itu kan. Mengais rezeki, tolong ya. Tolong ya teman-teman ya. Teman-teman jangan bermain report-report. Mohon supportnya juga. Tolong supportnya. Kita jaga komunitas MLBB tetap sehat. Kami juga di sini ingin menghibur kalian dan kalian semuanya di rumah menonton. Kami juga berjuang buat keluarga kami masing-masing dan kalian juga berjuang untuk tim kalian. Betul. Jadi kita bersama-sama respect satu sama lain dan stop report-report ya. Betul. Kita hilangkan budaya-budaya yang tidak baik ini. Oke, Benar. aku mau silakan. Iya. Spesial saya. Soalnya Iya. teman saya stres kemarin. Iya Pak. Kelihatan banget. Bahkan saya yang nggak ada di kondisi di stage Venue aja, aja saya ya? tahu. Sedih ya, sedih sih itu. Ya, tapi Facehugger the real world manipulator dengan highest Yiv user ya. Sebagai pengguna Yiv yang terbanyak di Wow. MPL di season yang ke-10. 14 kali pick, 8 kali win. 8 kali dimainkan. 8 kali dimenangkan, berarti berapa persen tuh kok? Ya, di atas 50%. Di atas 50%. 60-an 60-an ya, 60-an. 60-an. Tapi emang serem sih untuk apa ya, mid lane high ground kayak gitu ya, itu tuh bisa ngejaga tempo permainan kok sebenarnya. Ini Jadikanlah dia. komunitas e-sport yang sehat, luar biasa. Dan satu lagi tentunya, apalagi Mobile Legends Professional League adalah salah satu event yang sangat besar
Itu Dan terbesar juga bahkan di di Indonesia, liga terbesar di Indonesia, penonton terbanyak juga. Jadi yuk sayang-sayangku, I love you so much. Mari kita menjadi komunitas yang sehat. So, back to the land of down. Back to the land of dawn. Kali ini Lord yang sudah di-post, di-reset begitu saja oleh Big Hit Alpha. Sepertinya Big Hit Alpha bakal coba untuk memancing tim fight sih harusnya. Mereka nggak boleh terlalu overcommit untuk memaksain untuk dapetin Lordnya. Apalagi tadi Lord yang pertama itu kan sempat dikontes ya sama Hai ya tadi kok ya. Ya. Dan dia tuh rela gitu loh terjebak di dalam. Sementara pemain-pemain itu ditumbangkan oleh seorang Marky. Oke, tapi lihat Godiva masih dipaksa guiding win-nya. Flickernya masih di-trigger, masih ditahan. Tapi di sisi sebaliknya Marky setengah darah ini bisa di-commit loh. Marky tahu akan hal itu, bahkan coba dimasukin. Flavi Immortality-nya pecah, Crystal Soul dikeluarkan. Lalu mundur ke arah belakang, dan bahkan dari belakang sana Marky yang tertinggal. Outplay by Kabuki, membuat Big Hit Alpha harus kehilangan Marky sang gold laner. Sedangkan mereka akan coba untuk melakukan team fight terhadap seorang Flavi. Kabuki flicker ke arah depan, Moreno ditumpangkan. Kabuki again menggantarkan Land of Down. Dan bahkan kali ini Big Hit Alpha mereka kehilangan untuk mendapatkan momentum Lordnya. Setelah tim fight yang di-beat oleh Big Hit Alpha, Ki udah wild charge ke area backline tapi ternyata gak ada follow up kok. Yes, itu nice team fight ya. Karena tadi flickernya bahkan dipakai untuk maju ke depan. Untuk Flicker dapat by point kill. Kabuki. Kabuki benar-benar mensecure tadi point kill, kemenangan bahkan untuk Aura Fire di area Lord. Bener, kemenangan mutlak. Dan dia juga dapetin si Marky. Marky pertama, Marky. Moreno kedua. Dan Wow. bahkan Kabuki kita lihat dengan Udah full damage item, udah full item. itemnya yang nggak Wow. mungkin bisa dipendung lagi. Big Gatron Alpha, menurut aku pribadi harus coba dipikirkan untuk Moreno. Gimana caranya dia ngebendung atau membuat Kabuki itu ter-shutdown. Wow, itu di virusnya dia ini udah pasti gak bakal bisa ditahan dengan hero yang tebal sekalipun ya. Dan facehugger timing Cold Altarnya tuh pas banget. Oke. Pas wild charge dibuka, dia langsung buka Cold Altar dan kali ini Lordnya udah mulai masuk ke area bawah. Sementara pemain-pemain dari Big Hit Alpha mereka harus melakukan Fluffy. defense terlebih dahulu. Tapi ternyata Fluffy ditumbangkan dengan satu buah knockout strike. Dan bahkan kali ini semua pemain-pemain dari Aura Fire dipukul mundur oleh Big Hit Alpha. Meskipun mereka harus kehilangan satu poin inhibitor turret di bawah. Tapi setidaknya facehugger sakit sudah dipecahkan oleh para pemain dari Big Hit Alpha. Reset kembali. Fluffy harusnya udah mulai tahu kalau dia nggak bisa menahan damage dari seorang Mix dengan assassin damage yang dimiliki. Kalau menurut aku gimana caranya facehugger ini tetap stick antara Kabuki dan juga Fluffy. Godiva ini akan coba meng-cating, mencoba untuk mengganggu frontliner dari tim Big Hit Alpha. Nah, ini memang masih open ending ya buat kedua tim ini. Tapi satu yang pasti, dari Fluffy dia harus berhati-hati juga. Karena dari permainan Aura Fire sendiri, Fluffy terkadang berjalan sendirian. Dan kita tahu kalau dia tumbang 4 lawan 5, ini situasi langsung gak bagus buat Aura Fire. Oke, Watch Out dikeluarkan bersama dengan flicker dari seorang Godiva. Dibalikan kembali dengan KYY di depan sana yang terperangkap oleh seorang Hai. Gila Tapi itu. ada facehugger yang bakal membuat Big Hit Alpha besar ketir. Menurut aku ya, Momo-chan, next game Paramis di ban. Kalau misalnya first pick di Big Hit. Menurut aku ya. Menurut kamu ya? Ini semua patah, semua gameplaynya patah. Itu sama Faramis semua. Iya, kayak eksekusi mereka selalu dibalikin lagi, selalu digagalkan. Dan bahkan ketika mereka udah coba komit masuk ke arah team fight-nya dengan Aura Fire, ketika ada Cold Altar mereka langsung mundur. Dan kemarin Big Hit Alpha mereka kalahnya dari Faramis. Faramis 2 makanya. game, langsung di ban sampai Yes. situ. Tapi hari ini masih dilepas ya? Masih dilepas hari Jadi ini. kalau sampai kalah di game pertama berarti game kedua mereka Udah. harus ban sih. Udah kelihatan banget. Kenapa? Gini loh, mereka mempersiapkan hero-hero counter Paramis. Cloud, Pakuito, Grok. Itu instant Cold Altar. Tapi mereka Waduh. planning gameplaynya. Oh, Planning setupnya. Ditarik. Tidak ada yang bisa menjemput KYY. Dan bahkan flicker pun belum sempat digunakan. Itu yang harus mereka atasi. Bukan masalah counter hero-nya. Counter hero mereka udah nge-counter. Tapi setup untuk meng-counter, menyelesaikan Cold Altarnya. Gak berjalan dengan baik. Ini PR-nya 2 Ji. Oke. Cold Altar harus di pop up duluan, di bait. Sama nyari Kabukinya di mana? Kabuki Karena tadi sih, aku tugasnya Moreno. Tadi Ki itu lagi nyari sebenarnya ngebuka rumput, pengen cari tahu nih siapa nih dalam rumput. Tapi semuanya ketemunya Kabuki. Nah, masalahnya Kabuki di sini ini bakal melumurkan siapapun juga, mau yang tebal, mau yang tipis, karena Betul. dia dengan yang biru hilang. Benar kok, benar. Dan Oh, nice. Bajat Backset terperangkap. Oh my God, tiba-tiba Kabuki sudah tidak ada win of nature. Ini harus di-concern. Karena no. tadi mereka melepaskan Lordnya karena mereka melihat seorang Max melakukan cutting di arah mid lane. Tapi Sorizo terperangkap. Marky menuju ke arah belakang. Ditabrak kembali. Kepala telah dibuka. Blazing Growth dan one shot. Moreno menggawangi para pemain dari Big Hit Alpha. Mencoba untuk menyelamatkan. Tapi Kabuki tunggu dan double kill from Kabuki. Render Rapase membuat Big Hit tumbang. Ini bencana.
Tapi Felix Salmon ke area depan, Kabuki akan berfokus terhadap turret objektif. Dan kali ini lihat, 2 pemain tersisa dari Bikin Nova. Mereka harus melakukan defense terlebih dahulu, tapi lihat tidak akan